cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Hey, oh, oh, oh. Woo. Yeah. Amin. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Amin. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Say, great is our God. Haleluya. Woo. Kita punya Tuhan yang tidak tertandingi. Amin. Haleluya. Kau sungguh besar Tuhan. Amin. Bersama-sama nyatakan dengan iman kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? There's no one. Say, tak ada. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada, amin, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau sungguh besar Tuhan. Amin. Tiada yang dapat menandingimu. Kau kuat kami, kau besar, kau hebat. Amin. Sungguh tak tertandingi. Sama-sama katakan. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Selalu ada sukacita kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kami bersukacita memuji Engkau Tuhan, karena kami tahu perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kita mau sama-sama buka hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Apapun situasi Bapak Ibu Saudara saat ini, lepaskanlah roh. Buka hatimu. You
You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Amen. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Oh, you are Alpha and Omega. You are our God. You are our healer. You are our Father.
shekiara labaya kiara labayas. You are our Father. You are our God. You are our healer. You are Prince of Peace, King of Kings. You are our Savior. You are our God. Hinda yasay, hinda yasay, hinda yasay, hinda yasay, hinda yasay, hinda yasay. Hallelujah, hallelujah, Amen. 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 Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kita ikrarkan dengan iman kita. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Amen. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you.
Huramaya siki kiramaya saseya rapapapa tasuk. Huramata siki kiramaya saneya ramata shanaka kararapapapa tasuk. Huramaya siki kirabarabara siki kiraraba. Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Kami memuji-Mu sebab Engkau memang Allah yang layak untuk dipuji. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat siang hari ini Tuhan, kami berada dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk, ada budaya di gereja kita ya. Jadi mari kita hampiri saudara-saudara kita, kasih selamat, kasih salam. Ya rahmatas kerabaya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Kasih wajah-Mu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya, berikan tepuk tangan buat komisi kita yang begitu semangat. Ya, memang kita harus saling mengasihi ya, karena kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk sharing firman. Saya bukan khotbah, karena saya bukan pengkhotbah ya. Saya mau ya alami ya, supaya juga Bapak Ibu semua alami. Kita akan bersama-sama kita buka di dalam kitab, kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya mohon Kak Deo ditampilkan ayatnya ya. Ini bapak sama anak akrab banget ya belakang. Iya, mantap. Baik, kita akan bersama-sama kita baca dimulai dari hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Oke. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan Allah yang dilakukan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur.
Ya, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita tadi, saya bisa golongkan yang hadir dalam acara ini itu ada tiga kelompok orang. Ya. Yang satu di ayat yang pertama kelompok orang percaya. Ya. Yang pertama kelompok orang percaya. Yang kedua ada kelompok mana tadi ya? Kok hilang? Ya, ayat 5, waktu itu di Yerusalem dalam diam orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit itu. Jadi yang pertama kelompok orang saleh, yang kedua kelompok orang percaya, yang kedua kelompok orang saleh, orang-orang Yahudi, dan yang ketiga adalah orang-orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi itulah hebatnya Tuhan di dalam bekerja. Bagaimana Tuhan memakai dua peristiwa penting, yaitu Paskah dan Pentakosta itu memakai hari raya bangsa Yahudi. Ya. Jadi Paskah itu ada sebelum kematian Tuhan Yesus, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Pentakosta juga ada sebelum pencurahan Roh Kudus. Paskah pada waktu itu untuk memperingati bagaimana bangsa Israel waktu masih di tanah Mesir, mereka mengalami yang namanya tulah ke-10 pembunuhan anak sulung. Ya, masih ingat pasti ya. Nah, jadi setiap orang yang menaruh darah domba di ambang pintu maka itu akan dilewati. Jadi anak sulungnya nggak mati dan semua bangsa Israel terluput dari tulah itu ya. Tapi bangsa Mesir karena mereka nggak taruh maka anak-anak sulung mereka mati. Anak sulung rakyat sampai Firaun, bahkan anak sulung binatang, ya, lembu, sapi pun mati, gitu ya. Nah itu Paskah yang pertama, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Sedangkan untuk Pentakosta sendiri adalah hari perayaan pesta panen. Jadi ketika bangsa Israel habis panen, ya, kalau yang dari kampung pasti tahu ya, namanya panen habis panen pesta. Saya dulu gitu waktu kecil. Karena saya dari kampung, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi habis pesta itu ada panen, habis panen itu ada pesta. Orang pada kumpul semua karena bersuka cita, ya kan? Makanya di sini ada semua orang hadir. Makanya tadi saya kelompokkan ada murid-murid Tuhan Yesus, ada juga orang-orang Yahudi yang saleh dan orang yang ikut-ikutan aja. Karena rame, seru, datang, ya kan? Namanya juga pesta. Ya. Yang penting heboh gitu kan. Nah, tapi mereka punya tujuan beda-beda. Saya bayangkan begini Bapak Ibu, bahwa orang-orang ini mereka akan berkelompok sesuai dengan apa kastanya ya. Bukan kasta sih ya, tapi sesuai dengan apa dia punya golongan ya. Kalau kita golongan kayaknya ini banget gitu ya. Jadi ya sesuai dengan gaya hidup mereka lah gitu kan. Yang kelompok murid-murid Tuhan Yesus ini, kelompok orang percaya dia kayaknya mungkin dia agak takut-takut gitu kan. Karena baru 50 hari ya, 50 hari yang lalu lah. Belum lama itu gak ada 2 bulan ya. Itu dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus diadili, disalib. Wah itu pasti takut juga gitu kan. Mereka juga pasti sendiri gitu. Lalu ada kelompok orang-orang Yahudi yang saleh, wah pasti mereka beda juga ya kan, namanya orang saleh. Mau dilihat saleh ya kan, pakaiannya pasti berbeda, cara berjalannya juga berbeda, cara ngobrolnya juga berbeda. Karena mereka menganggap orang-orang saleh ini kan ya lebih baik lah dari yang lain, ya kan. Satu lagi kelompok yang ya follower aja lah gitu ya, ikut-ikut aja. Ada pesta rame, ikutlah gitu kan. Siapa tahu nanti dapat door prize di sana, ya kan? Dapat kulkas, dapat mesin cuci gitu kan, ya kan? Jadi rame gitu kan. Nah, tapi satu hal bahwa
mereka nggak tahu gitu apa yang akan terjadi pada saat itu. Nah, dan satu hal bahwa cara kerja Tuhan itu nggak uniknya begini ya. Tuhan itu nggak pernah dulu menjanjikan waktu kapan gitu. Akan terjadi apa gitu kan. Akan terjadinya iya, Tuhan bilang bahwa ketika mereka, kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus habis disalibkan, murid-murid itu kembali ke kegiatan mereka masing-masing. Ya, mereka nggak ngerti lagi apa yang harus mereka kerjakan karena seperti istilah kayak anak kehilangan mak ya, kehilangan bapak, nggak ngerti lagi. Udahlah, ya udahlah, gitu kan. Saya balik lagi aja seperti Petrus, dia kembali nangkap ikan gitu kan. Nah, tetapi kemudian Tuhan dalam kurun waktu 40 hari itu menemuin mereka. Ya, inilah saatnya Tuhan Yesus meneguhkan mereka yang bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus, yaitu janji Tuhan bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi sebentar lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, bahkan juga Tuhan Yesus sebelum disalibkan juga janji akan memberikan penghibur kepada murid-muridnya. Tetapi nggak dikatakan kapan waktunya, nanti pas, ya kan? Nanti pas hari ini, nanti pas Pentakosta, enggak gitu ya. Jadi akhirnya kenapa begitu? Karena gini loh. Jadi ketika kita kita mengharapkan janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita ikut aja flow-nya gitu kan. Bukan berarti mengalir ya. Tapi kita ikutin aja, pasti terjadi. Cuman waktunya kita nggak tahu. Soalnya kalau kita dikasih tahu dulu waktunya, tahu waktunya, kadang-kadang sebelum janjinya kita itu hidupnya suka-suka loh. Kita nggak berjaga-jaga, ya kan? Kita nggak, ya udahlah. Misalnya saya dijanjikan sama Tuhan, Haryanto nanti kamu akan kamu akan dapat rumah besar, tanggal sekian gini-gini. Ya kan, kalau jadi saya sebelum hari itu saya pasti nggak akan ada usaha apa-apa. Tetapi kalau belum dijanjikan, ya harinya, kapan waktunya belum saya akan tetap berharap, saya tetap kapan Tuhan. Saya akan memiliki hubungan yang lebih baik sama Tuhan, karena saya pegang janji Tuhan, ya kan. Nah begitu juga ketika terjadi pencurahan Roh Kudus ini, nggak ada yang tahu ya. Ketika saat rame ya, banyak orang hadir di situ ya. Tahu tiba-tiba ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya bisa bayangkan begini Bapak Ibu. Pada saat kita tahu-tahu nih, kita lagi duduk-duduk, lagi enak-enak, apalagi lagi ikut ada acara, lalu ada angin bertiup kencang, kira-kira apa yang kita bilang? Hah? Apa? Adem. Bukan, ini ya kan adem. Bukan. Jadi gini loh. Ya kan, lalu ada angin kencang gitu. Pasti orang mikir takut lah ya. Wih, badai gitu kan. Ada badai ini gitu. Orang pasti bingung gitu. Ada peristiwa yang waduh lagi enak-enaknya lalu dirusak dengan suasana bagaimana ada tiupan angin yang kencang itu. Nah, dan yang kedua dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu ada api. Wih, api ini terbang. Ya. Api ini terbang. Jangan kira api. Lihat asap aja orang udah bingung gitu kan. Kemarin istri saya lupa matiin kompor. Ya, jadi akhirnya berasap. Itu tetangga sudah bingung. Akhirnya pintu saya dijebol. Ya, baru lihat asap aja udah bingung. Apalagi lihat api gitu loh. Pikir, aduh ini apa? Ada apa ini? Pasti orang bertanya-tanya kan. Nah, lalu api itu hinggap kepada orang. Ya, hinggap kepada orang dan orang itu nggak apa-apa gitu loh. Pikir orang kalau ada api itu kan panas kan, ya kan? Pasti orang, kok dia nggak kepanasan ya gitu. Ini peristiwa itu saya pikir itu kredit banget itu.
suasananya pasti riuh gitu ya. Nah, tetapi di sini justru murid-murid ya, mereka malah bisa bisa berbahasa-bahasa lain gitu loh, ya kan? Dapat hikmat, ya. Dapat hikmat di mana mereka bisa berbahasa-bahasa asing tadi di ayat yang ini dalam satu hari mereka tanpa kursus ya bisa bahasa-bahasa asing seperti bahasa Partia, Media, Elam ya dan sebagainya, ya bahasa Roma. Ya, saya untuk tahu bahasa itu ya agak susah juga ya. Saya tahunya bahasa cuma bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Saya di sini di Jawa Barat ini sudah 30 tahun lebih, tapi kalau bahasa Sunda saya kurang, gitu kan. Saya bisa, mungkin saya tahu kalau orang lain ngomong, tapi saya sendiri kalau mau ngomong nggak bisa. Ya, tapi ini dalam sekejap mereka dapat berbahasa seperti itu gitu. Tapi mereka nggak tahu. Orang-orang umumnya nggak tahu. Yang tahu cuma murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya ada yang menyindir bahwa ini mereka lagi mabuk oleh anggur. Ada sindiran. Ya. Nah, orang-orang yang menyindir inilah yang nggak ada di antara kita ya. Nggak ada. Jadi mereka ini nggak tahu gitu kan. Sebenarnya mereka iri gitu kan, ya. Mereka ada apa ini gitu. Tapi yang tahu ya cuma murid-murid, orang-orang percaya pada saat itu, ya. Tapi bagaimana mereka bisa mengalami itu nggak instan, ya. Ketika Tuhan harus mengumpulkan mereka dan mereka harus bertekun di dalam pengajaran, ya, terus bertekun dalam penantian, gitu kan. Baru mereka bisa mengalami itu semua. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya, itu hidupnya juga mesti dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat di Galatia 5 ayat 25, Kak Deo. Saya panggil Kak Deo karena namanya Deborah tapi panggilnya kata Deo kan. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, di dalam kitab Galatia ini kalau kita baca semua di situ ada supaya bagaimana kita mengaktifasi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus itu bisa berbuah. Di situ ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, ya, bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diperboleh budimu oleh pembaharuan budimu. Jadi orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di bawah kuasa Roh Kudus harus bisa membawa perubahan. Hidup nggak sama lagi dengan yang lain. Ya. Bagaimana orang mau mengatakan bahwa orang mau percaya, mau melihat Tuhan di dalam kehidupan kita gitu loh. Mahatma Gandhi pernah berkata begini kan, bahwa saya suka Kristusmu, tetapi saya tidak suka orang Kristenmu. Nah, ini kan sebenarnya menyakitkan gitu ya. Jadi bagaimana kehidupan kekristenan pada saat itu nggak ada perubahan. Jadi ya kehidupan kekristenan sebagai sebuah kehidupan agamawi, ya, liturgis gitu kan, ya gak? Jalannya dibuat-buat gitu kan. Tapi tidak sikap, perilaku dan kebiasaannya tidak memunculkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bukankah kita ini mau ada 500 Spartan di gereja kita ini? Ya. Nah, kalau kita mau ada 500 Spartan di gereja ini berarti dimulai dari kita, ya, untuk berubah. Sikap perilaku kita mesti berubah. Kalau ada kelas Pak Bram, Trumetonia, ikut itulah.
Di situ banyak diajarkan. Ya, perubahan itu nggak instan, ya, tetapi bertahap. Jadi kalau kita terus intim dengan Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus itu akan membuat kita mampu untuk melakukannya. Ya. Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita baru tadi malam selesai kita doa puasa di tempat ini ya, berdoa, semua mengalami hal-hal yang luar biasa ya, mengalami lawatan Tuhan. Kita bertekun dan saya pasti dan saya yakin pasti kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Ledakan akan terjadi dalam gereja ini. Penambahan jiwa-jiwa akan masif di tempat ini. Dan tidak mustahil untuk 500 persekutuan ada di tempat ini. Sebab semua jemaat Tuhan diubahkan oleh karena perbuatan Roh Kudus. Ya. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pas 2 tadi di ayat yang ke-42. Kenapa murid-murid itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Apa yang mereka lakukan? Jadi kalau mereka sudah lakukan, kita tinggal ngikut aja. Polanya sudah ada, kita tinggal ikut aja. Yang pertama, ya di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-42 ini, Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kalau kita mau mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat lagi, kita harus bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Di gereja kita ada kersel, ya, disitulah kita akan diajarkan. Di situ kita kerjakan ya, kita bersama-sama gitu loh. Sebab ketika kita sedang berkesel, kita sedang dalam bersekutu, berhimpun itu, orang kan lihat gitu kan. Orang akan lihat bagaimana mereka, dan setiap hari seperti kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Ya, lalu ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau orang sudah melihat ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mereka nggak harus dipaksa-paksa, mereka akan datang dengan sendirinya. Jangankan 500 persekutuan, 1000 juga jadi, ya kan? Karena tiap hari setiap hari bilangannya bisa bertambah. Itu otomatis, ya. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berubah total. Ada perubahan total, ya. Kita tahu waktu Petrus ditangkap, waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus itu dia ditanya sama pembantunya imam besar aja, dia takut. Saya percaya Petrus bukan penakut, karena dia seorang nelayan ya. Jadi dia biasa melaut, udah biasa menghadapi badai. Tengah malam di laut udah biasa dia. Jadi dia bukan penakut, cuman dia ngeri aja gitu kan. Ngeri ketika melihat nanti itu dipukuli, ya kan, dicambuk gitu kan. Tetapi ketika dia udah penuh dengan Roh Kudus berbeda. Dia mampu berbicara di depan ahli-ahli mahkamah agama, di depan orang banyak, dia berani bicara. Itulah perubahan-perubahan yang akan terjadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebenarnya kita semua ini udah ada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan.
Sudah ada benihnya di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mengaktifasi ya supaya sampai Roh Kudus itu berbuah. Jadi tugas kita itu mengaktifkan gitu. Kita aktifkan. Ada beberapa hal yang membuat kita kadang-kadang jadi Roh Kudus itu nggak bertumbuh ya. Karena kita sendiri kita tahan gitu. Ya, kita nahan. Kita nggak mau mengaktifkan. Kita malu, kita berbahasa roh malu gitu kan. Apaan itu? Kan gitu kan? Kita berbahasa roh aja malu. Bagaimana? Karena sebab tanda orang penuh dengan Roh Kudus itu salah satunya adalah berbahasa roh. Saya jadi Kristen dari kecil, tapi bukan lahir dari keluarga Kristen ya. Karena dulu rumah saya itu depan saya itu gereja, jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu, saya ikut gitu. Karena pas saya lihat kalau Natalan rame banget gitu kan, ada drama ya kan, ada tari-tari. Jadi karena saya jadi senang, jadi ikut-ikutan. Makanya dulu saya Lebaran juga ikut, Natalan saya juga ikut, menang banyak saya di situ. Ya. Nah, sampai lupa tuh. Jadi gini. Tapi saya bisa berbahasa roh baru tahun 2000. Karena sebelumnya saya nggak mau, gitu, nggak mau. Apaan sih? Laba, raba sana, raba sini, gitu kan. Jadi saya nggak mau, gitu. Apa sih? Emang harus begitu? Saya nggak mau. Nah, bahkan padahal waktu itu juga saya ikut KKR ya, KKR-nya itu Pak Yusuf Roni, saya suka datang tuh gitu kan. Saya juga ikut dalam gereja, persekutuan gereja itu di gereja Isal Masih itu juga sebenarnya itu gereja yang bahasa roh juga gitu. Tapi saya nggak mau. Nah, baru tahun 2000 ketika saya bergereja di Kalimalang ya, saya mulai itu. Apa yang membuat saya, karena bahasa rohnya lama gitu loh. Ini apaan sih? Tapi akhirnya saya nggak tahan. Saya ikut sampai sekarang. Jadi baru tahun 2000, ini 2023 baru 23 tahun ya saya berbahasa roh. Dan bahasa roh itu memang lebih efektif. Kenapa? Karena roh kita itu langsung berhubungan dengan roh Tuhan. Ya. Nggak ada yang bisa menghalangi ucapan-ucapan kita. Karena kita sendiri yang ngomong juga nggak tahu. Ya kan? Yang keluar dari mulut kita nggak tahu gitu loh. Tetapi maksudnya, ya kan? Apa yang kita inginkan itu akan langsung sampai kepada Tuhan. Kalau kita ngomong pakai bahasa dan bahasa roh itu kan spontanitas ya. Kalau doa itu kalau pakai bahasa Indonesia ataupun enggak bahasa Jawa lah kalau saya orang Jawa atau orang Batak, pasti juga mikir dulu apa ya, habis ini apa. Kalau bahasanya diulang-ulang terus kadang-kadang ulang lagi gitu kan. Jadi bosan. Saya dulu pernah disuruh doa syafaat, ada acara Natal gitu kan. Natal di gereja, saya suruh doa syafaat. Pas mau doa syafaat, saya tulis dulu. Ya kan, saya tulis panjang gitu kan. Ya untungnya itu nggak hilang gitu kan. Kalau hilang nggak jadi saya doa syafaat. Atau kalau ada kipas misalnya, tahu-tahu terbang pas doa, aduh habis ya kan. Tetapi bahasa roh, doa dalam bahasa roh itu nggak begitu gitu kan. Enak banget. Saat kita doa puasa di tempat ini, kita sampai awal-awalnya sih jam 9.15 selesai ya. Tapi kesininya, setengah 10 baru selesai. Bahasa roh nggak bisa dihentikan. Ya, itu luar biasa. Jadi saya percaya semua yang hadir di dalam doa puasa 10 hari di tempat ini, Tuhan akan mengalami terobosan. Ya. Nah, kita kembali kepada Petrus tadi ya. Petrus itu dulu penakut, ditakut-takutin takut, ada peristiwa yang takut. Tapi ketika dia sudah penuh dengan Roh Kudus, dia langsung berani. Bahkan dia itu bayangannya itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Jadi ada orang sakit, kalau dia duduk di pinggir jalan,
Siapa tahu kalau ada kena bayangan Rasul Paulus sembuh. Ya, sampai segitunya gitu. Nah, Bapak Ibu saya mau kesaksian sedikit tentang doa berbahasa roh ya. Jadi anak saya, Hana ya, dia itu mau pindah kerja. Dia pindah kerja tapi perusahaan lama itu nggak ngasih gitu, nggak ngasih perusahaan lama. Dia udah ikutin tahapan, udah medical check up, udah selesai dan dia udah berjanji di tanggal 12 mulai kerja di tempat yang baru. Gitu. Tapi perusahaan lama belum ngasih, ya bingung tuh, bimbang. Tapi kami berdoa lah, ya pokoknya dalam salah satu pokok doa itu yang ditulis yang buku kecil yang dibagi itu ada tertulis di situ juga gitu. Dan aduh gimana, dia senang sih, saya juga senang karena dia kerja di situ, dia sekarang mau berkantor di Tamrin ya. Dan itu juga salah satu kerinduan saya waktu dia masih kuliah dulu balik dari Medan. Wah siapa tahu anak saya bisa berkantor di Tamrin atau di Kuningan atau Sudirman, yang tempat-tempat yang bagus-bagus lah ya, gitu kan. Nah, tapi bagaimana tanggal 12 sudah semakin dekat, sementara dia mengajukan surat pengunduran diri juga belum disetujui gitu kan. Akhirnya ya kami doalah sama kebetulan istri saya itu di telepon ya, di WA sama adiknya sama Ane, doa Kak supaya nanti perusahaan yang lama tuh bisa bersabar gitu kan. Nah ini kan susah gitu ya, sementara sana butuh tapi ini kok waktunya nggak pas gitu kan. Tapi kemarin pas dia pulang dia bilang gini, dia mundur lagi minta di tanggal 3 Juli dan itu dia disetujui. Dan besok dia udah mau teken kontrak kerja di tempat kerja yang baru. Iya. Coba bisa tolong. Oh, mau kemana? Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini. Kita aktifkan dengan sungguh-sungguh supaya kita bukan cuma menjadi pendengar, bukan cuma menjadi penonton, tetapi kita adalah pelaku, kita adalah orang yang dapat melakukan seperti yang rasul-rasul zaman dulu lakukan. Kalau mereka bisa, pasti kita bisa. Kenapa? Orangnya sama, ya, orangnya sama. Kalau kita melakukan hal yang sama, pasti sama hasilnya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya undang untuk tim musik untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bagi Bapak Ibu yang belum maksimal di dalam berbahasa roh ya. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa dalam bahasa roh. Dan tadi malam ada juga Neo, ada si Erik ya. Dia bisa berbahasa roh. Asal mau aja ya. Kita akan angkat pujian, kita akan menyembah Tuhan. Tuhan aku rindu. Kita bangkit berdiri. Bebaskan rohmu, aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Sebab Roh Kudus dapat melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Ya rabata syukur rabata syana. Angkat suaramu, pandang Tuhan. Kurabata syukur rabata, fokuslah kepada Tuhan. Ya rabata syukur rabata syana. Ya Tuhan. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu.
menjadi kerinduan kita bersama. Ini menjadi kerinduan kita untuk mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ya. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Katakan dengan sepenuh hati. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum merasa bisa mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hatimu, silahkan maju ke depan, kami akan berdoa, kami akan membantu untuk mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Silahkan. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini, Yesus. Mari kita sembah Dia. Kurabata sikaka rabata suku. Kami rindukan, kami rindukan mengurapi Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tetapi Roh Kudus terus bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu yang ada pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi dalam gereja ini. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi.
yang sakit disembuhkan. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Tadi saya dapat pesan dari Pak Adam bahwa di tempat ini ada yang sakit yang mau disembuhkan. Silakan bagi yang merasa sakit, letakkan tangan kiri saudara di tempat yang sakit, angkat tanganmu, mari kita berdoa. Ya rabata syukur kami berdoa Tuhan, setiap mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah bekerja pada siang hari ini. Mereka sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi buat mereka yang sakit pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kita lanjutkan dengan doa syafaat kita bersama-sama, kita satukan hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu pada hari ini yang telah kami terima melalui saudara kami Diaken Bapak Haryanto. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu dan kami perlu pencurahan Roh-Mu yang begitu kuat dan begitu luar biasa di dalam kami. Tuhan terus mengurapi dan memenuhi saudara kami terkasih Pak Haryanto di dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan terus menaruh pewahyuan yang baru dan juga kebenaran-kebenaran firman-Mu terus banyak dia alami dan nikmati. Sehingga setiap firman-Mu yang dibagikan adalah sebuah pengalaman hidup yang ia rasakan, ia alami bersama dengan Engkau. Memberkati Tuhan buat istri dan anak-anaknya terlebih di dalam pekerjaan dan keseharian mereka ada dalam kuat kuasa kasih tangan Tuhan yang ajaib. Berdoa Tuhan kami memberkati buat gembala kami Pak Bram Seendun di tempat ini yang saat ini sedang melakukan pelayanan di Kupang. Tuhan mengurapi dan juga memberikan penyertaan yang khusus di dalam setiap pelayanan yang saat ini yang sedang ia kerjakan. Roh Kudus bekerja dan hadirat Tuhan membuat setiap pelayanan ini semuanya dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Dan setiap orang yang dilayani mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati buat istri dan anak-anaknya dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kasih Allah. Baik sebagai seorang istri Tuhan menjadi pendamping bagi Bapak Gembala kami dalam setiap pelayanan. Begitu juga anak-anak dalam kasih Tuhan, mereka semakin dewasa dan semakin kuat di dalam Tuhan dan di dalam pekerjaan sekolah mereka diberkati. Kami berdoa buat penatua, juga seluruh diaken dan semua pengerja Tuhan. Tuhan berikan kesatuan hati di dalam setiap pelayanan dan bersama-sama membangun tubuh Kristus di tempat ini. Dan setiap pekerjaan aktivitas mereka Tuhan selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap pelaksanaannya. Sehingga semuanya berhasil oleh kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan memberkati buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan setiap umat-Mu di negeri ini mengalami lawatan-Mu. Bahkan negeri kami pun dilawat oleh Tuhan dengan pencurahan Roh Kudus dari Sabang sampai Merauke. Tuhan semuanya dipenuhi dengan kasih. Sehingga semua negeri ini dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kesatuan hati dan saling tolong menolong dan menghargai. Segala bentuk rancangan jahat, rancangan buruk melalui anarkisme, radikalisme, bahkan separatisme, bahkan roh-roh pergerakan narkoba, bahkan segala bentuk pornografi dihalau dari bangsa kami. Kami berdoa dan memberkati Indonesia dengan kesejahteraan dalam pertumbuhan ekonomi, bahkan keamanan dalam kasih karunia Bapa. Khususnya buat Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya beserta seluruh jajaran pemerintahan kabinet, bahkan seluruh gubernur sampai kepada RW dan RT Tuhan. Mereka satu hati menjadi orang-orang yang melayani dengan kerendahan hati. Kami berdoa dan memohon kasih Allah buat Pilpres dan Pileg bahkan Pilkada di 2024 yang semakin dekat. Tuhan kami percaya Engkau telah menyediakan dan telah menetapkan bahkan mengutus pemimpin-pemimpin
bahkan legislatif, bahkan kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 adalah orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan menjadi orang-orang yang memimpin negeri dengan rendah hati dan takut akan Engkau. Segala bentuk penyusup-penyusup, bahkan segala pergerakan-pergerakan jahat, semuanya dipatahkan oleh kuasa-Mu di dalam pileg, pilpres, bahkan pilkada di tahun 2024. Terima kasih Tuhan, berkati negara kesatuan Indonesia adalah negara yang utuh dan tetap bersatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini, kita akan memberikan persembahan kita. Dan saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Kita semua baik di tempat ini maupun di rumah bisa memberikan persembahan melalui e-wallet ataupun transfer melalui rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, atau melalui QR code yang ada di belakang kursi Bapak Ibu sekalian. Atau apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan secara tunai, silakan dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah Bapak Ibu pegang. Ada yang belum punya amplop persembahannya? Silakan angkat tangan. Sudah semua? Baik, saya undang kita berdiri untuk mendeklarasikan persembahan kita, dan kita angkat dan kita akan mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dapat meletakkan amplop persembahan ini di peti persembahan yang ada di sebelah kiri saya atau sebelum tangga turun. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Diaken Haryanto. Terima kasih atas pelayanan firman pagi ini Pak Haryanto. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta beberapa hari ini yang akan saya sampaikan, mohon disimak. Yang pertama adalah akan dilaksanakan Citra Day pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 jam 8 pagi sampai dengan jam 16 sore. Bertempat di GBIWTC Kota Wisata di tempat ini. Jadi murid-murid SPK Angkatan 21 wajib ikut ya. Dan bagi Bapak Ibu atau jemaat yang ingin ikut di dalam kegiatan ini, dapat mendaftarkan diri kepada Kak Deborah di bawah setelah ibadah ini selesai. Ya, di bawah ada meja, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa sih kegiatannya dalam Citra Day ini? Bapak dan Ibu akan mendapatkan sebuah pengalaman rohani baru mengenai pelajaran-pelajaran SPK dan juga mengenai materi-materi lain. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 10 pagi bertempat di Citra Grand di rumah Pak Yoyo dan Ibu Nana. Jadi Bapak, Ibu ataupun adik-adik yang ingin dibaptis nanti bisa menghubungi dan mendaftar setelah ibadah bisa kepada Pak Haryanto yang lagi foto-foto ini ya. Tadi dia jadi pembicara. Ya. Berikutnya adalah ibadah
hari Minggu depan pada tanggal 4 Juni akan dilayani oleh Pastor Bram Suendun, yaitu gembala kita. Ibadah raya 1 jam 9 pagi, ibadah raya 2 jam 11 WIB. Baik ibadah raya 1 dan 2 disertai dengan perjamuan kudus. So siapkan seluruh hati, diri kita dengan baik di dalam menghadapi perjamuan kudus minggu depan. Gembala, penatua dan pengerja mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah pada hari ini. Jika ada yang baru pertama kali beribadah, silakan lambaikan tangan. Haleluya, semua jemaat yang luar biasa setia, kita tepuk tangan. Puji Tuhan. Sekali lagi juga gembala dan penatua pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Puji Tuhan ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sukses, banyak rezeki, dan yang ulang tahun pernikahan semakin mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Ya. Dan pada saat ini saya mengingatkan kembali kepada jemaat untuk memasukkan amplop persembahan nanti sebelum turun di sebelah kiri saya atau sebelum tangga turun. Dan kita akan menerima doa berkat. Saya mohon bantuan Ibu Gembala kita, Ibu Seril. Shalom Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak bersyukur untuk ibadah kita. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di ibadah kita minggu depan.